Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Karunia Putri dari kelas 10-2. Kali ini saya akan menjelaskan materi PAI bab 4 tentang asuransi syariah. Definisi asuransi syariah. Asuransi berasal dari bahasa Inggris yaitu insurance, kemudian diakses ke dalam bahasa Indonesia dan populer dengan istilah asuransi. Menurut istilah asuransi syariah atau takaful adalah pengaturan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong yang melibatkan peserta asuransi dan pengelola serta berdasarkan pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Sejarah berdirinya asuransi syariah. Perusahaan asuransi syariah pertama yang lahir di Indonesia melalui tim pembentuk asuransi Takaful Indonesia didirikan oleh PT Syarikat Takaful Indonesia pada tanggal 24 Februari 1994 yang diresmikan oleh Menristek atau Kepala BPPT B.J. Habibie sebagai perusahaan perintis pengembangan asuransi syariah pertama di Indonesia. Dasar hukum asuransi syariah. Ada golongan ulama fikih yang menyatakan hukum asuransi itu mubah, sementara yang lain menyatakan haram. Di Indonesia ada yang menyatakan baik asuransi konvensional maupun asuransi syariah, keduanya sama-sama haram. Sedangkan regulasi yang mengatur tentang seluk-beluk dan pengelolaan asuransi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Rukun, syarat, dan larangan asuransi syariah. Imam Hanafi menyebutkan dalam rukun asuransi hanya ada satu, yaitu ijab dan kabul. Sedangkan menurut ulama fikih yang lain, rukun asuransi terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama kafil. Kafil orang yang menjamin balik, berakal, bebas berkendak, tidak tercegah membelanjakannya hartanya. Yang kedua, makfulah, orang yang berpiutang disarankan sudah dikenal hasil. 3. Makful anhu, orang yang berhutang. Dan yang keempat, makfubih, yaitu utang, baik borongan maupun yang disyaratkan diketahui dan jumlahnya tetap. Syarat dan larangan bagi orang yang akan melaksanakan asuransi syariah adalah yang pertama balik, yang kedua tidak sah transaksi atas sesuatu yang tidak diketahui, yang ketiga berakal, yang keempat tidak sah transaksi jika mengandung unsur riba, yang kelima bebas berkehendak, yang keenam tidak sah transaksi jika mengandung praktik perjudian. Tujuan dan prinsip asuransi syariah. Tujuannya yaitu untuk melindungi peserta asuransi dari kemungkinan terjadinya risiko yang tidak bisa diprediksi. Perusahaan jasa asuransi adalah perusahaan yang menjalankan amanah yang dipercaya oleh peserta asuransi syariah untuk mengolah amalah dalam rangka menolong meringankan musibah yang dialami orang lain. Prinsip dasar asuransi syariah yaitu yang pertama tauhid,
prinsip tauhid harus digunakan sebagai dasar dalam beramalah, karena sejatinya setiap tindakan manusia adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, keadilan. Keadilan yaitu menempatkan hak peserta dan pengelola asuransi syariah sesuai dengan proporsinya. Yang ketiga, ta'awun, tolong menolong atau membantu satu sama lain. Yang keempat, kerjasama. Peserta yang akan melaksanakan kerjasama dengan perusahaan asuransi untuk menghindarkan resiko yang tidak terduga. Yang kelima, amanah. Ini harus tercermin dalam keterbukaan informasi dan akuntabilitas perusahaan melalui laporan yang mudah diakses oleh peserta asuransi. Dan yang keenam, kerelaan. Dengan merelakan sejumlah harta benda dalam bentuk premi asuransi yang dibayarkan secara rutin kepada perusahaan asuransi untuk dana sosial. Manfaat asuransi syariah bagi umat beragama muslim. Yang pertama, dengan berkembangnya asuransi syariah di tengah masyarakat, maka beberapa manfaatnya yaitu yang pertama merupakan cerminan dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Yang kedua, menumbuhkan rasa persaudaraan dan kepedulian antar sesama anggota. Yang ketiga, melindungi diri dari praktik-praktik muamalah yang tidak bersyariat. Dan yang keempat, memberikan jaminan perlindungan dari resiko kerugian yang diderita oleh hanya satu pihak. Yang kelima, efisien. Yang keenam, sharing cost. Dan yang ketujuh, menabung. Segitu saja penjelasan bab 4 yang bisa saya jelaskan tentang asuransi syariah. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.